Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2573 hari renungan pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 2 ayat 11 sampai ayat 16. Masih di perikop hukuman Allah atas semua orang. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan saya. Waktu saya kuliah, saya belajar tentang penginjilan. Markus 16 ayat 15 ayat 16 berkata begini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Saudara, di kampus kami belajar bahwa memberitakan Injil adalah tugas yang sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting akhir-akhir ini yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Amin. Karena dengan memberitakan Injil, orang yang mendengar Injil yang kita sampaikan, dia kemudian percaya. Firman Tuhan katakan, orang yang percaya pada pemberitaan Injil itu, mereka mendapat keselamatan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, timbul pertanyaan liar saya. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup, yang belum terjangkau oleh Injil, yang belum sama sekali mendengar Injil karena mereka mungkin ada di daerah-daerah di pedalaman? Apakah mereka selamat atau tidak? Tadi kita sudah belajar bahwa orang selamat mereka harus menerima dan percaya pada Injil. Betul? Tapi bagaimana dengan orang yang hidup di zaman batu, di zaman Majapahit, yang Injil belum masuk di Indonesia? Bagaimana nasib dengan orang-orang yang tinggal di pedalaman, suku-suku terasing, yang belum mendengar Injil sama sekali? Pertanyaan itulah yang membuat saya waktu itu bertanya-tanya dalam hati. Di mana kasih Tuhan kepada mereka yang
ada di pedalaman, yang belum sama sekali mendengar berita Injil. Saudara, saya ingat pertanyaan saya itu dijawab oleh dosen saya waktu itu. Ayat 14, ayat 15, perhatikan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman Tuhan kepada orang yang belum percaya, mereka akan dihakimi bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan, perhatikan ini, berdasarkan hukum Allah yang Allah berikan dalam hati nurani mereka. Amin. Pertanyaannya, apa buktinya hukum Tuhan itu ada dalam hati nurani orang yang belum mendengar Injil? Dengar baik, ketika suara hati nurani yang ada dalam hati mereka menegur, menasihati, mengingatkan, memberitahu mereka apa yang benar dan apa yang salah. Jadi hukum Taurat orang yang belum terjangkau oleh Injil adalah hati nurani mereka. Tapi dengar ini baik-baik. Kecil kemungkinan mereka bisa selamat. Kecil kemungkinan. Karena apa saudara? Karena sifat manusia suka berontak, suka melawan hati nurani. Betul? Saudara perhatikan, orang kalau disuruh malah mereka tidak melakukan. Sebaliknya kalau mereka dilarang maka mereka akan lakukan. Itu artinya bertentangan dengan hati nurani mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecil kemungkinan orang-orang yang belum mendengar Injil bisa selamat. Kecil kemungkinan. Karena apa? Karena sifat karakter manusia yang suka memberontak, yang suka melawan hati nuraninya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Bicara soal penghakiman Allah terhadap umat manusia yang tidak percaya, tidak ada seorang pun yang dapat luput dari hukuman dan penghakiman Allah. Saudara, ayat 16, perhatikan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini, mari kita lihat di sekitar kita. Masih banyak orang yang belum mendengar Injil. Masih banyak daerah-daerah di pedalaman, suku-suku terasing yang belum mendengar Injil. Dan saya mau katakan, itu tugas kita di akhir zaman ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merindukan supaya Tuhan Yesus cepat datang, kerjakan, lakukan ini. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan cepat, segera datang untuk menjemput kita orang-orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari buka Injil Matius pasal 24 ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau supaya Tuhan Yesus cepat datang untuk menjemput kita orang-orang percaya, saudara, mari kita gencar beritakan Injil. Mari kita, saudara, beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mendengar Injil. Itu adalah tugas kita. Saudara, kalau kita sudah tidak bisa pergi ke sana untuk memberitakan Injil, minimal kita lakukan ini. Doakan. Doakan supaya Injil bisa diterima oleh semua orang.
Doakan orang-orang yang memberitakan Injil, supaya mereka berjumpa dengan orang-orang yang tepat, yang Tuhan anugerahkan keselamatan kepada mereka. Doakan supaya daerah-daerah yang masih tertutup akan Injil, yang belum mendengar Injil, bisa masuk. Doakan supaya Tuhan menyelamatkan daerah-daerah yang ada di pedalaman, yang belum mendengar tentang Injil. Saudara, kalau saudara sudah tidak bisa pergi ke daerah-daerah itu, sudah tidak bisa pergi memberitakan Injil, minimal saudara mendoakan para misionaris, doakan orang-orang yang akan berjumpa dengan orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya berani memberitakan Injil. Doakan daerah-daerah yang masih tertutup, yang masih belum dijangkau, doakan. Minimal saudara berdoa buat itu. Dengan demikian saudara mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Yang kedua saudara yang harus saudara lakukan, kalau saudara sudah tidak bisa pergi memberitakan Injil, minimal saudara support para misionaris, para penginjil-penginjil yang diutus ke daerah-daerah di pedalaman. Dukung mereka lewat dana saudara. Support mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat-sangat miris kalau kita melihat gereja menganggap bahwa penginjilan itu hanya sekedar saja, sehingga budget untuk penginjilan sangat-sangat minim. Justru kegiatan-kegiatan lain seperti hari ulang tahun, Natal, saudara, orang mau jor-joran. Padahal itu tidak terlalu penting. Yang paling penting sekarang adalah memberitakan Injil. Seharusnya gereja support para misionaris-misionaris, para hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang ada di daerah yang memberitakan Injil. Saudara support mereka dengan harta saudara. Dengan demikian, saudara sudah menjadi bagian dalam pemberitaan Injil ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, semua orang akan diperhadapkan dengan pengadilan Tuhan. Entah saudara orang percaya atau tidak, saya yakin dan percaya yang percaya pada Injil pasti selamat. Amin. Yang tidak percaya pada Injil, pasti mereka akan dihukum. Amin. Saya yakin dan percaya semua pendengar adalah orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan, yang adalah inti dari pemberitaan Injil itu. Amin. Haleluya. Saya yakin saudara dan saya pasti selamat. Yang kedua saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar tuntutan Tuhan kepada kita. Apakah kita sudah memberitakan Injil atau belum? Tuhan akan tuntut itu kepada kita. Memberitakan Injil itu adalah kewajiban kita orang percaya. Bukan hanya tugas pendeta, majelis, penginjil, tapi semua orang percaya. Mau dia jemaat, mau dia majelis, mau dia pendeta, semua harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil adalah kewajiban bagi kita. Kita yang sudah selamat karena pemberitaan Injil, sudah seharusnya kita memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana yang belum mendengar tentang Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang ketiga dari firman Tuhan ini, kita harus ambil bagian dalam percepatan kedatangan Tuhan Yesus dengan mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Amin. Sehingga tidak ada lagi orang yang belum mendengar Injil di zaman sekarang ini, di mana media sosial sudah luar biasa memberikan peranan penting pada pemberitaan Injil. Kalau dulu Tuhan memerintahkan supaya para rasul beritakan Injil sampai ke ujung bumi, mereka harus naik kapal saudara untuk pergi ke ujung bumi. Medannya sungguh-sungguh luar biasa beratnya. Sekarang saudara, kita bisa menggunakan media sosial, kita bisa memberitakan Injil sampai ke ujung bumi yang terakses dengan internet. Pasti mereka akan mendengarkan, membaca media sosial. Mereka dapat mendengar Injil melalui media sosial itu.
Tapi yang masalahnya sekarang adalah mereka yang ada di pedalaman yang tidak punya akses internet. Saudara, itu tugas kita. Makanya kita harus ambil bagian dalam percepatan kedatangan Tuhan Yesus dengan mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Support para misionaris, para penginjil, hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah yang berjuang, yang bergumul untuk memenangkan daerah itu yang belum mendengar Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah diberkati, saudara, Tuhan berikan beban. Untuk apa? Mensupport ladang misi, di mana di daerah-daerah itu belum ada orang percaya. Saudara, sekarang ini gereja-gereja bukan lagi memberitakan Injil, tetapi apa? Merampok seperti bajak laut. Dan saya mau bilang saudara, pola-pola mencuri jemaat itu pola pencuri, saudara. Pencuri yang dimaksud apa? Saudara buka Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita gereja Tuhan sibuk memindahkan jemaat dari gereja lain pindah ke gereja kita, apa bedanya kita dengan pencuri yang dimaksudkan firman Tuhan ini? Pencuri yang dimaksudkan di sini, ini iblis. Jadi kalau saudara sibuk memindahkan jemaat dari gereja lain ke gereja saudara, saudara dipakai iblis, bukan dipakai Tuhan. Masih banyak orang yang belum mendengar tentang Yesus di sekitar kita. Saudara, beberapa kali saya turun ke lapangan memberitakan Injil bersama dengan teman-teman. Mereka menyaksikan orang sudah 70-80 tahun, saudara, ada di sekitar kita, belum pernah mendengar Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tugas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gencar memberitakan Injil di zaman akhir ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah tidak bisa ngapa-ngapain, support misionaris, para penginjil hamba Tuhan yang ada di daerah, yang berjuang untuk memenangkan daerah itu. Support mereka lewat doa, lewat dana, supaya Injil bisa sampai ke ujung bumi, masuk ke suku-suku pedalaman yang terasing sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau semua orang sudah mendengar Injil, maka Tuhan akan segera datang. Amin. Haleluya. Sehingga tidak ada lagi orang yang tidak terjangkau. Saudara, tadi kan saya katakan, yang menjadi pertanyaan ini bagaimana dengan orang-orang zaman dulu? Di zaman-zaman batu, zaman-zaman Majapahit, orang belum sama sekali mendengar Injil. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar. Mereka diselamatkan kalau mereka mengikuti hati nurani mereka. Dan saya katakan tadi, sangat-sangat kecil kemungkinan mereka bisa selamat. Karena apa? Karena karakter sifat manusia yang suka memberontak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mungkin belum mendengarkan Injil, tapi saudara hidup baik, saudara menyembah, terfokus kepada Tuhan yang ada di atas, saudara hidup baik bermasyarakat, saudara sesuai dengan tuntutan hukum Taurat, maka saudara selamat. Tapi kan kecil kemungkinan. Saya tidak mengajarkan keselamatan ada di luar Yesus, tidak. Saya percaya keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hanya pertanyaan saya, bagaimana dengan orang-orang yang belum sama sekali tersentuh dengan Injil, yang ada di pedalaman-pedalaman yang hidup di zaman Majapahit atau sebelumnya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan ini menjawab. Ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi
dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan saya pada orang-orang yang hidup di zaman purbakala, yang belum mendengar tentang Injil. Mereka bisa selamat kalau mereka hidup menuruti hati nurani mereka. Tapi tadi saya katakan, ini yang ketiga kali, kecil kemungkinan mereka bisa selamat. Karena apa? Karena sifat karakter manusia yang suka memberontak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini saya ringkaskan lagi, kita belajar semua orang akan diperhadapkan di hadapan Allah, baik itu orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Saya yakin dan percaya orang yang percaya pada Tuhan Yesus pasti selamat. Yang kedua, tuntutan Tuhan kepada kita adalah apakah kita sudah memberitakan Injil atau belum. Kalau kita sudah memberitakan Injil, kita sudah menjalankan tugas kita, kita pasti selamat. Amin. Tapi kalau belum, inilah saatnya. Kalau saudara mungkin berkata, saya sudah tidak bisa mengerjakan apa-apa, saya sudah lanjut umur, saya sakit, saya terbatas bergerak dan tidak lagi bisa ke sana kemari. Saudara, minimal saudara bisa ambil bagian dalam memberitakan kabar baik dengan mensupport hamba-hamba Tuhan yang ada di ujung tombak penginjilan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sudah memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.